Hai sahabat Edufit, kali ini kita akan lanjut lagi membahas soal yang sudah masuk di Instagram Edufit. Soal yang akan kita bahas adalah seperti ini. Kalau mau dicoba dulu silahkan ya. Oke, bagi teman-teman yang baru menemukan channel Edufit, yuk klik subscribe channel Edufit, channel pendidikan yang mudah-mudahan bermanfaat. Oke, gimana, sudah ketemu jawabannya apa? Oke, disimpan dulu ya jawabannya, kita akan bahas nanti. Sebelumnya kita akan bahas dulu soal yang hampir mirip dengan soal seperti ini. Kita awali dengan soal yang... Nah, kita awali dengan soal yang ini, nanti biar bertahap ya, biar teman-teman tahu dan paham. Oke, langsung kita bahas ya. Sisi-sisi suatu segitiga siku-siku membentuk barisan aritmatika. Jika sisi miringnya 35 cm, panjang sisi siku-siku yang terpendek adalah titik-titik. Ruwet ya. Oke, tenang saja, kita akan bahas, tenang saja ya teman-teman. Ini ada triknya ya, Bang Edu akan berikan triknya. Kalau di sini ada segitiga siku-siku, kemudian membentuk barisan aritmatika, maka perbandingan sisi-sisinya sudah pasti adalah 3 banding 4 banding 5. Jadi sisi-sisinya itu adalah 3, 4, 5. Ini kan barisannya berbentuk aritmatika ya. Barisan aritmatika itu kan selisihnya tetap. Ini selisihnya 1, selisihnya 1. Oke, jadi kata kuncinya ini teman-teman ya. Sudah ketemu kata kuncinya. Berarti perbandingannya adalah 3 banding 4 banding 5. Karena ini perbandingan dasar berarti boleh dong dibesarkan. Boleh saja, misalkan kali 2. Ini kali 2 hasilnya 6. Kemudian kali 2 hasilnya 8, 5 kali 2 hasilnya 10. Tapi masalahnya nanti yang diminta jika sisi miringnya 35. Sisi miring itu kan berarti sisi yang paling panjang ya teman-teman ya. Kalau kita buat segitiga siku-sikunya kan seperti ini ya. Ini ilustrasi saja, nggak bagus nggak apa-apa ya. Sisi miringnya adalah 35 gitu ya. 35, kemudian sisi yang terpendek, pastinya ini adalah yang terpendek ya. Kita belum tahu ini panjangnya berapa. Kemudian ini adalah sisi siku-siku yang terpanjang. Ini kan sisi siku-sikunya ada 2. Ini sisi siku-siku terpendek, ini siku-siku terpanjang. Yang ini sisi miring, gitu ya. Oke. Jadi perbandingan dasarnya adalah 3, 4, 5. Karena di sini terpendek, terpendeknya di sini berarti ini adalah 3, kemudian yang sini adalah 4, kemudian yang sini adalah 5. Nah, di sini kan yang diminta 35 ya, teman-teman. Padahal aslinya kan 5 ya. 5 menjadi 35 itu berarti kali berapa ini? Ya, berarti kali 7, ya enggak? 5 kali 7 kan 35. Berarti masing-masing ini kali 7. 4 kali 7 nilainya adalah 28, kemudian 3 kali 7 adalah 21. Sudah ketemu teman-teman ya. Jadi panjang sisi siku-siku yang terpendek adalah 21. Oke, berarti jawabannya adalah yang C. Oke, sahabat Edufit, untuk persiapan ujian CPNS tahun ini, Bang Edu rekomendasikan teman-teman ikut bimbel online, yaitu Bisa CPNS yang bisa teman-teman ikuti ya. Nah, di bimbel Bisa CPNS ini fiturnya sangat lengkap, yaitu ada materi, kemudian kitab rahasia, latihan soal, tryout mandiri, tryout akbar. Semuanya ada dan semuanya ada pembahasannya. Bagi teman-teman yang mau upgrade ke akun VIP di sini, setiap hari Jumat ini ada yang namanya flash deal ya. Flash deal ya untuk akun VIP, yaitu yang harganya harusnya 149.000. Kemudian di sini ada diskon ya, sehingga hanya 129.000 saja. Ini untuk 1 tahun ya. Kemudian kalau teman-teman masukkan kode voucher ya, kode voucher Edufit, nanti teman-teman akan mendapatkan potongan lagi, yaitu hanya membayar 119.000 saja. Ini untuk 1 tahun full. Jadi kapan lagi mau ikut bimbel online kalau tidak sekarang? Manfaatkan kesempatan mumpung masih ada, mumpung belum ujian, jangan sampai menyesal kemudian. Atau teman-teman langsung daftar melalui link yang ada di bagian deskripsi dari video ini ya. Silahkan teman-teman klik link pendaftarannya dan masukkan kode voucher Edufit, maka teman-teman akan mendapatkan potongan harga yang menarik. Mudah-mudahan usaha dan pengorbanan teman-teman semuanya membuahkan hasil yang menggembirakan dan lolos CPNS tahun ini. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang kedua ya. Sisi-sisi segitiga siku-siku membentuk barisan aritmatika selisih 4. Jika kelilingnya 48 cm, jumlah sisi terpendek dan terpanjangnya adalah titik-titik.
Oke, masih ingat tadi ya? Kata kuncinya di sini adalah segitiga siku-siku dan membentuk barisan aritmatika. Maka tiada lain angkanya hanyalah perbandingan dasarnya adalah 3:4, kemudian banding 5. Ini adalah sisi yang pendek, sedang, dan panjang. Ternyata di sini selisihnya 4. Udah, kalau selisihnya 4 berarti sudah langsung ketemu dong ya. Artinya langsung saja semuanya kali 4. 3 kali 4 nilainya adalah 12, kemudian 4 kali 4 nilainya 16, kemudian 5 kali 4 adalah 20. Berarti sisi-sisinya ini. Coba kita cek ya, ini selisihnya berapa? 4. Selisihnya berapa? 4. Cocok kan? Berarti sudah benar. Coba kalau kita jumlahkan. Ini kan nanti keliling ya. Kelilingnya sama dengan 48. 12 tambah 16 itu 28. Tambah 20 berarti semuanya jumlahnya 48. Berarti cocok ya kelilingnya 48. Ya sudah, berarti aslinya panjangnya adalah 12, 16, dan 20. Kalau kita gambarkan dalam segitiga itu, seperti ini ya, kita ilustrasikan seperti ini saja ya. Ini adalah siku-siku, kemudian sisi yang paling panjang adalah 20, kemudian yang paling pendek adalah 12, dan yang sedang adalah 16. Nah, di sini yang ditanyakan adalah jumlah sisi terpendek dan terpanjang. Terpendeknya 12, terpanjangnya 20. Kalau dijumlahkan berarti samanya dengan 20 ditambah 12. Sama dengan 32. Oke, berarti jawabannya apa? Oke, jawabannya adalah yang D. Oke, teman-teman, lanjut lagi ke soal yang ketiga. Soalnya seperti ini ya. Yuk dicoba dulu ya. Tadi kan sudah tahu triknya ya. Coba sekarang gunakan triknya untuk mengerjakan soal ini. Jawabannya nanti kita bahas bersama ya. Yuk dicoba dulu ya. Oke, gimana, sudah ketemu jawabannya? Kita bahas ya. Suatu segitiga siku-siku mempunyai sisi yang membentuk barisan aritmatika. Jika luas segitiga tersebut adalah 30 cm persegi, maka kelilingnya adalah, yang diketahui di sini adalah luasnya, kemudian yang ditanyakan adalah kelilingnya. Di sini kata kuncinya adalah segitiga siku-siku dan barisan aritmatika. Maka sudah pasti perbandingannya adalah 3:4:5. Tiada yang lain, perbandingannya wajib yang ini. Gitu ya. Karena di sini adalah segitiga siku-siku dan aritmatika. Oke, kita lanjutkan. Jika luas segitiga tersebut 30 cm persegi, luas segitiga itu rumusnya adalah luas segitiga itu sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Ya enggak? Nah, di sini kan segitiga itu pastinya ada yang paling panjang, ada yang sedang, ada yang pendek kan. Yang pendek berarti 3 perbandingannya, yang sedang berarti 4, yang panjang berarti 5. Jadi nanti kalau ada alas sama tinggi itu wajib saling tegak lurus atau siku-siku. Berarti menggunakan yang pendek dengan yang sedang ini. Berarti yang dipakai adalah ini dua ini. Ini alas, ini adalah tingginya. Gitu ya. Tapi alasnya tidak tahu apakah 3 atau kelipatannya 3, yaitu 6 atau 9 atau 12, kita nggak tahu. Maka karena nggak tahu berarti kita misalkan dengan kelipatannya, kita misalkan dengan X ya. Berarti alasnya kita misalkan dengan 3X, kemudian tingginya dipisahkan dengan 4X, kemudian sisi miringnya adalah 5X. Jadi berapa kalinya gitu loh ya. Sehingga ini adalah alasnya, ini adalah tingginya. Maka kalau kita terapkan ke sini berarti sama halnya dengan setengah kali alas. Alasnya adalah 3X, kemudian tingginya adalah 4X. Nilainya sama dengan luasnya adalah berapa? 30 gitu kan. Setengah kali 4 ini kan boleh kita coret ya. Ini dapat 1, ini dapat 2. Sehingga 3 kali 2 nilainya adalah 6. X kali X namanya adalah X kuadrat sama dengan 30. Sehingga X kuadrat sama dengan 30 bagi 6 nilainya sama dengan 5. Itu X kuadrat. Kalau X saja berarti sama hanya dengan akar 5. Jadi kalau di sini kuadratnya hilang maka yang sebelahnya wajib dikasih akar ya. Tapi harusnya plus minus. Tapi kalau minus tidak mungkin karena yang namanya panjang itu pasti positif gitu ya. Jadi yang kita pakai X-nya adalah akar 5. Sehingga di sini artinya kita kembalikan ke sana ya. Untuk sisi terpendek berarti 3 kali X. X-nya adalah akar 5. Berarti jadinya adalah 3 akar 5. Kemudian yang sedang adalah 4 akar 5. Kemudian yang terpanjang adalah 5 akar 5. Gini ya. Yang ditanyakan apa? Keliling. Berarti kalau keliling ya kita jumlahkan semuanya dong ya. Dijumlahkan saja ini. Tinggal kita jumlahkan saja. Karena semuanya sudah akar 5 semua berarti kita tinggal menghitung angka yang di depannya saja. 3 tambah 4.
7 tambah 5 berarti 12. 12 akar 5. Oke, ketemu jawabannya ya. Jawabannya adalah yang B. Wow, ternyata soalnya hot juga ya. Oke, kita lanjutkan ke soal yang selanjutnya, yang lebih hot lagi. Ya, soalnya seperti ini lebih hot lagi dari yang tadi ya. Coba menurut teman-teman jawabannya yang mana ini? Yuk dicoba dulu ya. Oke, kalau sudah kita bahas ya. Sebuah segitiga siku-siku mempunyai sisi ABC yang berupa bilangan bulat dan membentuk barisan aritmatika. Keliling segitiga itu adalah P cm dan luasnya adalah Q cm persegi. Bila 3P sama dengan 2Q maka nilai A sama dengan titik-titik. Oke, yang ditanyakan kan berapakah nilai A-nya kan? Sudah ada belum? Sudah ada. Tinggal pilih kan. Ya kita pilih yang mana maunya. Oke lah. Kalau misalkan kita pilih angka 8 boleh nggak? Ya boleh saja. Tapi kita harus menyesuaikan dong. Di sini ada kata kunci segitiga siku-siku dan berupa barisan aritmatika. Maka sudah pasti perbandingannya adalah 3 banding 4 banding 5. Ini perbandingan utama dari segitiga siku-siku yang membentuk barisan aritmatika. Coba kita cek. Kalau yang ditanyakan A itu adalah sisi A itu berarti yang paling pendek, berarti hubungannya dengan 3. Kemudian kalau A-nya itu 8, mungkin nggak kira-kira? 3 kali berapa yang nilainya 8? Tidak mungkin, berarti ini salah dong ya. Kemudian kalau A-nya diganti 9. 3 kali berapa nilainya 9? Bisa ya, 3 kali 3 nilainya 9. Mungkin ya kan. Kemudian 3 jadi 10 kali berapa? Tidak mungkin ya, tidak mungkin. Berarti salah. Kenapa? Karena di sini kan harus bulat ya kan. Oke, lanjut lagi. 3 kali berapa yang nilainya 11? Nggak ada, berarti salah juga. 3 kali berapa yang nilainya 12 kali 4? Ya bisa. Berarti kemungkinannya hanya ada di B dan E. Ya tinggal pilih ya. Nah, ini kita sekarang pakai cara pintas saja ya, tidak pakai cara biasa. Karena tinggal 2 ya, kita tinggal cek saja ya. Kita jawabannya mau 9. Coba kita cek ya. Kalau ini ganti 9 berarti artinya masing-masing kali berapa? Kali 3. Ya, masing-masing kali 3. 3 kali 3 nilainya 9, kemudian 4 kali 3 nilainya 12, kemudian 5 kali 3 15. Berarti sisi-sisinya adalah 9, 12, dan 15. Kemudian di sini yang diketahui keliling segitiga itu adalah P. Ya kita cek ya kelilingnya. Coba kalau kita cek kelilingnya sama dengan berapa? Ya kita jumlahkan semua ya. 15 tambah 12, 27, tambah 9 berarti 36. Berarti kelilingnya adalah 36. Itu samanya dengan P-nya ya, berarti sama dengan P. Kemudian di sini ada luas. Luasnya adalah Q, berarti kita cari luasnya. Luasnya itu sama dengan berapa? Ya luas itu berarti setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali alasnya adalah yang ini 9, kemudian tingginya adalah yang 12 ya. Berarti ini kita coret dengan ini hasilnya 6. 6 kali 9 adalah 54. Ini adalah hasilnya atau luasnya itu adalah apa? Q ya. Jadi P-nya 36 dan Q-nya 54. Padahal di sini diketahui 3P sama dengan 2Q. Artinya P banding Q itu nilainya sama dengan, ini berlaku kali silang ya. 2Q berarti sini adalah 2. 2 kali Q namanya 2Q. Kemudian 3P berarti P di sini adalah 3. Karena berlaku kali silang ya. Berarti P-nya 2, Q-nya 3. Coba kita cek ya. P banding Q. Untuk yang ini adalah P-nya 36. Yang ini Q-nya adalah 54. Masing-masing kita sederhanakan. Masing-masing dibagi berapa maunya. Ya udah bagi 2 dulu ya. Bagi 2 hasilnya adalah 18. Kemudian ini bagi 2 nilainya 27. Masih bisa dikecilkan lagi ya, dibagi 9 dapat 2, dibagi 9 dapat 3. Jadi P banding Q sama dengan 2 banding 3. Sama nggak dengan ini? Sama, kalau gitu cocok ya. Berarti jawabannya adalah yang B gitu teman-teman ya. Ini salah satu alternatif penyelesaian. Tapi kalau teman-teman mau pakai dengan cara biasa, boleh lah ya. Dengan cara biasa boleh. Oke lah, kalau teman-teman memaksa harus menggunakan cara biasa, Bang Edo akan berikan cara biasa. Kita hapus dulu yang ini ya. Kuncinya tetap sama ya, yaitu segitiga siku-siku dan barisan aritmatika. Maka sudah pasti perbandingannya adalah 3, 4, 5. Berarti langsung kita berikan 3X, kemudian 4X, kemudian banding 5X. Di sini ya. Kemudian kelilingnya adalah P. Berarti P itu sama dengan ini dijumlahkan semua ya.
3 tambah 4 tambah 5 berarti sama halnya dengan 12X. Itu adalah P-nya. Ini yang pertama. Kemudian luasnya adalah Q. Berarti luasnya atau Q nilainya sama dengan setengah alas kali tinggi. Setengah kali alasnya adalah 3X kali tingginya adalah 4X. Itu nilainya sama dengan Q ya. Nah, di sini kita bisa coret nilainya 2. Kemudian Q sama dengan 6X kuadrat. Nah, kita dapatkan persamaan yang kedua. Kemudian kita gunakan yang ini ya, 3P sama dengan 2Q, berarti P itu sama halnya dengan 2Q per 3. Ya enggak? 3-nya kan bisa dikalikan silang ya, seperti ini, 3P. Ya, jadi P-nya itu adalah 2Q per 3. Jadi kita masukkan ke sini ya, yang di sini ada P-nya kan. P-nya ini kita ganti dengan 2Q per 3 sama dengan 12X. Kemudian atas dengan atas itu boleh dicoret ya. 12 sama 2 masing-masing bagi 2 dapat 1, dibagi 2 dapat 6. Sehingga Q-nya sama dengan 3 kali 6. Berarti sama dengan 18X. Oke. Q-nya 18X. Padahal di sini ada Q juga kan. Berarti Q yang di sini ini kita ganti dengan 18X. Berarti 18X sama dengan 6X kuadrat. Ruas kiri dan ruas kanan masing-masing ada X-nya ya, berarti masing-masing kita bagi dengan X tinggal 18 saja. Ini kalau kita bagi X berarti X-nya tinggal 1, berarti samanya dengan 6X. Maka X-nya sama dengan 18 bagi 6, yaitu sama dengan 3. Ya enggak? Berarti kelipatannya adalah 3. Sehingga kalau begitu nilai A-nya itu sama dengan 3X, berarti sama hanya dengan 3 kali 3 sama dengan 9. Oke, berarti jawabannya adalah yang B. Kalau ditanyakan yang B berapa? Kalau ditanyakan yang B berarti sama dengan 4X, berarti sama halnya dengan 4 kali 3, nilainya 12. Kalau ditanyakan yang C berarti 5X, yaitu 5 kali 3 sama dengan 15. Gitu teman-teman ya. Kalau teman-teman merasa ini lebih bagus, lebih mudah ya gunakanlah pakai cara yang ini. Silahkan saja teman-teman pakai cara yang mana yang teman-teman suka ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Oke teman-teman, sebagai latihan ya, ini PR yang nomor 1, silahkan teman-teman kerjakan. Soalnya hampir mirip dengan yang tadi. Pastinya teman-teman harus bisa ya. Jawabannya yang mana? Yuk jawabannya ditulis di kolom komentar. Kemudian ada lagi soal yang kedua, soalnya adalah seperti ini. Ya, soal yang kedua adalah seperti ini ya, sama dengan soal yang terakhir kita bahas ya. Jadi di sini bedanya kalau tadi itu 3P sama dengan 2Q, kalau ini adalah P sama dengan Q. Maka nilai B-nya berarti B itu yang tengah-tengah ya. Ini pendek, ini sedang, ini panjang. Berarti yang tengah-tengah. Jadi teman-teman harus ngecek yang tengah-tengah. Bukan yang pertama seperti tadi. Gitu ya. Nanti jawabannya yang mana ya? Silahkan teman-teman jawab. Jawabannya ditulis di kolom komentar ya. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Kita lanjutkan lagi di video selanjutnya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya lolos CPNS tahun ini.